Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini mata pelajaran kita yaitu fikih. Sebelum pelajaran fikih ini kita mulai, hendaklah kita sama-sama membaca suratul Fatihah agar kita dalam belajar mendapatkan ilmu yang manfaat serta barokah. Al-hadiniyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran fikih hari ini bab yang pertama menjelaskan tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Apa itu konsep fikih dan ibadah dalam Islam? Sebelum kita membahas terlebih lanjut, kata fikih sendiri adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya fahmun amik, atau kalau dalam bahasa Indonesianya pemahaman yang mendalam. Jadi ilmu fikih dalam bahasa Arab disebut fahmun amik, kalau artinya yaitu pemahaman yang mendalam. Jadi ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang pemahaman hukum-hukum secara mendalam, secara mendetail. Baik itu cabang-cabangnya itu semua dibahas dalam ilmu yang dinamakan ilmu fikih. Adapun fikih adalah nama dari suatu bidang keilmuan dalam syariat Islam. Jadi fikih sendiri adalah nama dari suatu bidang keilmuan dalam syariat Islam. Jadi syariat Islam itu adalah suatu syariat yang mana di dalamnya mewajibkan seorang hamba yang memeluk agama Islam itu melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim, dan ilmu tersebut dinamakan ilmu fikih. Saya ulangi lagi, kata fikih adalah berasal dari bahasa Arab fahmun amikun, yang artinya pemahaman yang mendalam. Jadi dari sini sudah bisa kita ambil kesimpulan atau kita ambil gambaran bahwa fikih sendiri adalah suatu ilmu yang menyangkut pemahaman secara mendalam. Pemahaman itu sangat luas dan pemahaman tersebut dinamakan ilmu fikih. Adapun kata lain dari fikih adalah suatu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan. Jadi ilmu fikih sendiri adalah suatu ilmu yang membahas tentang hukum atau aturan yang terdapat dalam syariat Islam. Syariat Islam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap hamba Allah yang memeluk agama Islam. Seperti dikatakan oleh Abu Hanifah, ilmu fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Di sini Abu Hanifah berpendapat bahwasanya ilmu fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Jadi manusia itu mempunyai hak dan kewajiban. Haknya apa? Haknya itu mendapatkan balasan atau hadiah setelah melakukan suatu kewajiban. Contoh, ketika manusia itu melakukan kewajiban atau bekerja, maka manusia tersebut setelah bekerja mendapatkan hak yang berupa imbalan atau gaji. Adapun dalam hal ibadah, ketika manusia selesai melakukan ibadah, maka manusia akan menerima haknya, tetapi hak itu tidak diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini. Diberikan kapan? Diberikan ketika manusia itu kelak di akhirat ketika masuk surga. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan manusia masalah hak dan kewajiban. Yang kedua, menurut Al-Amidi, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum syara secara praktis.
Jadi menurut Al-Amidi, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas hukum syara secara praktis. Jadi di sini sebenarnya itu dua pendapat yang sama, cuma beda maksud perkataannya saja. Jadi ilmu fikih saya katakan tadi yaitu ilmu yang membahas tentang masalah hukum syariat, hukum-hukum syara atau kewajiban seorang muslim. Tapi di sini secara praktis, secara singkat, secara gampang, bukan secara mendalam. Adapun ilmu fikih yaitu hukum syariat seperti halal, haram dan wajib, sunnah dan lain-lain, itu termasuk hukum-hukum atau syariat yang terkandung dalam ilmu fikih. Jadi ilmu fikih seperti yang saya katakan tadi yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syariat Islam secara mendalam, baik itu hukum masalah halal, masalah haram, kewajiban, sesuatu yang haram, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang mubah, dan hukum-hukum yang membahas tentang muamalah dengan sesama. Dan hukum itu juga bersifat individu maupun muamalah. Jadi ilmu fikih itu juga membahas masalah individu kita dengan diri kita, kita dengan Tuhan kita, dan kita dengan lingkungan di sekitar kita. Sampai di sini anak-anakku sudah paham. Saya ulangi lagi. Kata fikih adalah berasal dari bahasa Arab fahmun amikun, yang artinya pemahaman yang mendalam. Fikih adalah nama dari suatu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan. Saya ulangi, fikih adalah nama dari suatu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan. Banyak ulama yang berbeda pendapat, diantaranya menurut Abu Hanifah, ilmu fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Al-Amidi, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas hukum syariat secara praktis. Ilmu fikih sendiri yaitu mencangkup hukum syariat seperti halal, haram, wajib, sunnah, mubah, dan lain-lain. Pokoknya hukum-hukum yang terdapat dalam syariat Islam. Lanjut ke B. Pada B membahas tentang ruang lingkup fikih. Apa saja ruang lingkup ilmu fikih itu? Semua bentuk yang hukum yang bersifat amalia yang wajib dikerjakan setiap mukallaf atau orang yang sudah baligh, yang sudah dibebani kewajiban dalam melaksanakan ibadah yang diperintah oleh syariat Islam. Ruang lingkup fikih adalah semua bentuk hukum yang bersifat amalia yang wajib dikerjakan setiap mukallaf atau setiap orang muslim yang sudah baligh, yang sudah berkewajiban melakukan perintah Allah dalam melaksanakan ibadah yang diperintah oleh syariat Islam. Di situ adalah sangat jelas dijelaskan bahwasanya ruang lingkup ilmu fikih itu bersifat khusus untuk Islam atau untuk orang Islam yang sudah mukallaf, yakni sudah baligh. Pak, bagaimana kalau masih belum mukallaf atau belum baligh? Maka dia secara khusus tidak dikenai beban kewajiban dalam melaksanakan ibadah, tetapi secara umum dia harus dibelajari untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang bersifat syariat Islam. Adapun C, perbedaan fikih dengan syariat. Di sini pasti ada sebuah pertanyaan dari kalian, apa perbedaan fikih dengan syariat? Fikih sendiri adalah
nama dari ilmu yang membahas masalah hukum yang berhubungan dengan syariat. Fikih adalah nama dari ilmu yang membahas masalah hukum yang berhubungan dengan syariat. Adapun syariat sendiri sangat banyak pemahamannya, sangat luas. Di sini saya akan memberikan suatu contoh pemahaman syariat, yaitu suatu kewajiban yang harus dikerjakan bagi setiap muslim yang sudah mukallaf. Jadi syariat itu kewajiban, fikih itu ilmunya yang membahas tentang hukum syariat. Jangan disamakan, fikih itu ilmunya yang membahas hukum-hukum secara syariat, hukum-hukum yang ada pada syariat. Sedangkan syariat sendiri adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan bagi setiap muslim yang sudah mukallaf atau sudah baligh. Tujuan dari syariat ialah menurut Profesor Dr. Haji Suparman mengatur kehidupan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Jadi sebenarnya itu sama, cuma di sini menurut Profesor Dr. Haji Suparman mengatakan syariat adalah tujuan daripada syariat itu mengatur kehidupan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Jadi kita hidup di dunia ini, kita itu bisa dikatakan individu. Secara individu adalah hubungan antara diri saya dengan diri saya sendiri, diri saya dengan Allah, dengan Tuhan saya, dan diri saya dengan lingkungan sekitar. Lah bagaimana cara saya hidup yang baik? Bagaimana cara saya menjalankan kehidupan seperti itu ketika saya sendirian, ketika saya ada dalam lingkungan masyarakat? Semua itu dibahas dalam ilmu fikih. Lah, ilmu fikih tujuan syariat sendiri yaitu mengatur kehidupan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Jadi tujuan daripada syariat itu mengatur kehidupan seseorang. Adapun tujuan syariah secara khusus yang lebih dikenal dengan istilah maqasid asy-syariah, yaitu A. Untuk memelihara agama, yaitu untuk menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Agama diturunkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman hidup dalam hablum minallah dan hablum minan nas, sehingga manusia akan sejahtera dan tentram dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Yang B. Memelihara jiwa, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia dalam arti luas. Larangan membunuh manusia merupakan salah satu bentuk dari peran syariat untuk memberikan kedamaian dan kenyamanan dalam kehidupan. C. Memelihara akal, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara akal sebagai anugerah Allah yang sangat prinsip karena tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Akal inilah di antara anugerah Allah yang paling utama, sehingga dapat membedakan antara manusia dengan makhluk lain dan dapat membedakan antara manusia yang sehat jiwanya dengan manusia yang tidak sehat jiwanya atau sakit. D. Memelihara keturunan, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik, karena dengan memelihara keturunan, agama akan berfungsi, dunia akan terjaga. Salah satu bentuknya adalah hukum tentang pernikahan yang telah banyak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. E. Memelihara harta, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada tujuan syariah secara khusus yang lebih dikenal dengan istilah maqasid asy-syariah, yaitu jumlahnya ada 5. Yang pertama untuk memelihara agama, yang kedua untuk memelihara jiwa,
Yang ketiga untuk memelihara akal. Yang keempat untuk memelihara keturunan. Dan yang terakhir yang nomor 5 untuk memelihara harta benda. Nomor 2, prinsip-prinsip dalam syariat. Dalam menetapkan hukum, Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis memiliki prinsip-prinsip yang senantiasa sesuai dengan perkembangan dan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu A. Tidak memberatkan atau adamul haraj, seperti firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Yang kedua, meminimalisir beban, qillatu taklif. Dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini kita dapat rukhsah atau kemurahan dalam beberapa jenis ibadah. Seperti ketika kita sakit, kita boleh untuk tidak berpuasa. Ketika kita perjalanan jauh, kita boleh mengqashar sholat kita. Padahal sebenarnya sholat dan puasa itu adalah kewajiban, tetapi karena alasan tertentu kita boleh mengqashar atau mendapat rukhsah keringanan. Yang C, berangsur-angsur dalam menentukan hukum. At-tadarruj. Al-Quran dalam menentukan hukum adalah secara bertahap. Hal ini bisa kita telusuri dalam hukum haramnya minuman keras. Ketika dulu zaman jahiliyah minuman keras tidak diharamkan, tetapi ketika Rasulullah datang dan menerima risalah, maka minuman keras tersebut berangsur-angsur diharamkan. Atau hukum anak kecil yang belum baligh itu diajari untuk melakukan kewajiban. Karena apa? Karena setelah baligh atau mukallaf, anak kecil tersebut sudah berkewajiban untuk melakukan ibadah syariat. D. Memperhatikan kemaslahatan umat. Jadi ketika kita menentukan sesuatu, kita harus memikirkan baik buruknya atau kemaslahatan untuk umat, apakah ini bermaslahat atau tidak. Seperti cerita tentang Sunan Kalijogo. Sebenarnya dalam ajaran Islam tidak ada yang namanya gamelan atau bermusik, tetapi Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam melalui musik atau gamelan, sehingga orang-orang Jawa pada zaman dahulu apa yang disukainya itu dimasuki, tapi dengan cara difilter menggunakan syariat Islam. Yang E, keadilan yang merata. Jadi ketika syariat Islam itu dilakukan, itu harus merata, tidak boleh timpang tindih atau merugikan orang lain. Jadi semua itu harus rata. Jika semua wajib sholat sehari 5 waktu, maka semua harus menjalankan sholat 5 waktu. Selanjutnya mari kita perhatikan uraian para pakar fikih yang menjelaskan fikih secara terminologis. Berikut, menurut Asy-Syatibi menjelaskan bahwa syariat sama dengan agama. Asy-Syatibi berpendapat bahwa syariat itu sama dengan agama. Jadi agama ya syariat, syariat ya agama. Menurut Manna Al-Qatathan, pakar fikih dari Mesir, mengatakan bahwa syariat merupakan segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan tata cara kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi menurut Mana itu mengatakan bahwasanya syariat merupakan segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya, baik itu masalah akidah, akhlak, tata cara kehidupan, dan lain-lain, sehingga kita dapat
mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut Fathi Ad-Daraini menyatakan bahwa syariat adalah segala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah atau Al-Hadis, di mana keduanya tersebut dengan teks-teks suci. An-Nussu Muqaddasa. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syariat adalah teks-teks suci yang bebas dari kesalahan. Jadi teks-teks tersebut sudah bebas dari kesalahan. Karena apa? Karena diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Mungkin ini pelajaran fikih kelas 10 yang bisa saya sampaikan. Sekalian anak-anak dibaca LKS-nya biar lebih paham, karena yang saya sampaikan tadi hanya sekilas atau pemahaman singkat dari saya. Kalian bisa baca LKS sendiri mulai halaman 3 sampai halaman 7. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi masalah ibadah dan karakteristiknya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.